So, hey what's up guys, ketemu lagi sama gue, si Fudio TK012 di channel YouTube gue. Pertama-tama gue mau minta maaf untuk keterlambatan pembahasan anime Tasokare Hotel episode 2 dan 3. Ini terjadi karena episode 3 dan 4 anime Bang Dream Avemojika lagi panas-panasnya. Jadi pembahasan anime Tasokare Hotel harus dipending, dan juga untuk episode 2 dari anime ini nggak banyak hal yang menarik buat dibahas. Tapi episode 3-nya malah kebalikannya. Jadi gue satuin aja sekalian di video ini. Dan juga buat episode 2-nya, gue nggak bakal bahas secara panjang lebar, apalagi ngejelasin soal kasus-kasusnya. Dan bakal ngebahas poin-poin inti dan menariknya aja. Dan untuk pembahasan episode 4, kayaknya bakal digabung lagi sama episode 5 nanti minggu depan. Jadi itulah dia permintaan maaf gue atas keterlambatan pembahasannya. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Selamat datang di segmen Ngebakmi, ngebahas anime keluaran musim ini, anime Tasokare Hotel, episode 2 dan 3. Oke, jadi seperti yang gue bilang, untuk episode 2, gue bakal bahas hal-hal yang menarik dan cukup pentingnya aja. Dan gak bakal bahas kasus yang terjadi di episode kali ini. Palingan cuma ada satu hal yang bisa gue bilang soal kasus ini, yaitu, lu semua jangan pernah nyoba buat judi. Oke, jadi pertama-tama, memang benar ternyata kalau untuk setiap episode dari anime ini bakal fokus ke satu kasus yang berbeda-beda dan juga penyelesaiannya. Kayak kasus episode 2 yang langsung beres di episode kali ini juga. Terus di sini juga kita sedikit tahu kalau Atori itu memang kerja di hotel di dunia nyata. Makanya dia ahli banget waktu kerja di Tasokare Hotel. Di sini gue punya pertanyaan. Sejauh apa Atori udah inget sama masa lalunya? Soalnya dia kan udah 2 minggu di hotel. Dan otomatis pasti udah dapat lumayan banyak soal masa lalunya. Dan dari percakapan antara dia sama Neko, kayaknya Atori tuh udah ingat sama masa lalu terkelamnya. Makanya dia tuh masang senyum sedih waktu dia ngobrol sama Neko. Terus waktu Neko sama manajer lagi ngobrol, ada satu fakta baru yang lumayan menarik nih. Yaitu pada saat Neko mengharapkan adanya perubahan di kamarnya, di sini manajer bilang karena Neko sekarang statusnya adalah pegawai, jadi perubahan kamar itu nggak bakal terjadi, dan hotel pun tidak akan memberikan pelayanan itu lagi. Dari sini kita tahu kalau Tasokare Hotel itu dalam tanda kutip memang memiliki kesadarannya sendiri dan menseleksi siapa yang tamu dan siapa yang pegawai. Tapi bukan itu yang menarik perhatian gue, tapi soal nggak dikasihnya layanan perubahan kamar. Yang gue tangkap adalah kalau nggak ada perubahan kamar, gimana caranya Neko bakal bisa ingat sama masa lalunya. Dan juga Atori seperti yang udah gue singgung sebelumnya, dia udah ingat berapa banyak. Dan selama 2 minggu ini, apakah nggak ada sedikit pun petunjuk baru yang bisa memulihkan ingatannya? Kalau nggak dikasih petunjuk sama sekali, itu artinya hotel ini memaksa pegawainya yang manusia untuk tetap bekerja di hotel tanpa mengetahui alasan kenapa mereka bisa ada di sana sejak awal. Kemudian untuk karakter lain nih, kayak manajer, Meno, sama Kiriko. Apakah mereka itu makhluk supranatural yang memang ada di perbatasan ini sejak awal? Atau mereka itu sebenarnya manusia yang pada akhirnya menyerah mencari jati diri mereka dan kerja selamanya di Tasokare Hotel? Awalnya gue mikir kayak gitu. Tapi ternyata teori ini terbantahkan di episode selanjutnya. Terus waktu si Neko nyari manajer buat nyerahin berkas yang dititipin si Ruri, dia pergi ke bar dan ketemu sama Kiriko yang lagi pakai teropong dan melihat-lihat tanah tandus dan gersang di perbatasan dunia. Di sini Kiriko bilang, kadang aku bisa melihat sesuatu yang menarik. Nah ini bikin gue lumayan bertanya-tanya apa maksud dari karakter Kiriko ini. Apalagi setelah gue lihat trailernya, gue lumayan curiga sama karakter satu ini. Tapi ya biarkan waktu dan episode yang menjawab semuanya nanti. Kemudian waktu Neko ngobrol sama Atori soal si tamu penjudi, Ruri ngedengerin omongan mereka berdua dan bergumam pada dirinya sendiri kalau dia itu nggak suka sama yang namanya perjudian. Ini mengindikasi kalau Ruri itu memang seorang manusia yang berasal dari dunia nyata. Dan ngelihat dari responnya soal judi, kayaknya Ruri punya trauma atau kebencian mendalam terhadap judi. Entahlah, kalau harus gue berteori soal ini, mungkin ayahnya itu tukang judi sampai ngebikin keluarga Ruri itu terlilit hutang yang sangat besar dan bikin kehidupannya sengsara. Tapi ya itu bisa aja salah. Terus di sini juga kita ditunjukin sedikit hal yang penting nggak penting sebenarnya, yaitu bagian Ruri yang kayaknya suka sama Atori. Gak banyak hal yang gue harapkan dari romantisme ini, tapi yang lebih gue harapkan adalah chemistry atau interaksi karakter-karakter manusia yang ada di hotel ini. Karena nggak mungkin kan sampai akhir series hubungan mereka itu cuma sebatas rekan kerja doang, iya kan? Apalagi melihat keadaan mereka yang bisa dikatakan kalau mereka itu berada di perahu yang sama. Dan ada satu hal lagi yang penting nggak penting lagi di sini, yaitu soal mereka dapat gaji.
Yang jadi pertanyaannya adalah gajinya tuh apa? Uang kah? Kalau uang, mata uangnya apa? Dan bisa dipakai untuk apa? Mungkin nanti bakal ada episode yang nunjukin hari gajian mereka. Sekali lagi nih, ada sedikit detail pada karakter Neko, yaitu dia digambarkan seolah karakter atau orang yang bersikap apatis pada kondisinya sendiri khususnya. Gimana ini ditunjukkan pada saat Ruri nyinggung soal Neko yang statusnya masih belum tahu masih hidup atau udah meninggal. Dan hal yang lebih dipedulikan Neko adalah kalau dia mati itu artinya dia nggak bisa nonton konser idol favoritnya. Gue tahu ini cuma sekedar komedi, tapi ini menunjukkan kalau Neko memang orang yang apatis dan tidak peduli pada keadaan di sekitarnya khususnya untuk dirinya sendiri. Meskipun ini juga dipengaruhi oleh ingatan Neko yang belum kembali sepenuhnya. Kemudian kita langsung lompat nih ke akhir episode 2. Setelah tamu penjudi itu pergi, Neko pergi juga ke jendela dan nanya, kalau wajah para tamu bakal balik setelah ingatan mereka juga balik. Dan hal itu disetujui sama Atori. Dia ngasih pendapat kalau wajah adalah sebuah jati diri dan simbol identitas. Di sini manajer juga bilang kalau nama Tasokare dari Tasokare Hotel itu punya arti siapakah dirimu. Yang konon katanya itu adalah asal-usul kata Tasogare atau senja. Dan tujuan dari adanya Tasokare Hotel adalah untuk membantu orang lain mengingat jati diri mereka. Di sini Neko terus nanya gimana wajah dia waktu pertama kali datang ke hotel. Dan dijawab sama Atori kalau wajah Neko itu biasa aja. Dan memang benar kalau harus dibandingin sama tamu yang lain, Neko jadi satu-satunya tamu sampai sejauh ini yang wajahnya tidak diperlihatkan berubah jadi suatu objek. Entah ini the power of the MC atau ada arti lain di balik hal tersebut. Dan episode 2 pun berakhir. Oke, kemudian kita beralih ke episode 3 yang berjudul Cecalung yang Bersimbah Darah. Di awal episode kita diperlihatkan pada 3 pekerja manusia kita yang lagi beres-beres hotel. Tapi seperti biasa, Neko akan selalu teralihkan perhatiannya kepada Ruri, yang memang imut. Di sini Neko muji Ruri yang kerjanya rajin banget, dan Atori jawab mungkin itu terjadi karena Ruri memang suka sama kerjaannya, atau mungkin karena dia dapat gaji. Ngedenger itu, Neko nanya, sebenarnya gaji macam apa sih yang bakal kita dapat? Itu juga kan yang jadi pertanyaan gue di episode 2 sebelumnya. Terus Ruri yang entah sejak kapan ngedengerin omongan mereka, bilang ke Neko buat tanya aja ke manajer. Dan bilang kalau mau dapat gaji harus jadi pegawai yang telaten dulu. Mendengar itu, Neko langsung gercep nyari si manajer. Dan begitu ketemu, si manajer bilang kalau mereka bakal kedatangan tamu baru. Dan Neko bilang kalau biar dia sendiri aja yang nganterin tamu itu. Tentu ini upaya Neko buat jadi pegawai teladan dan dapat gaji. Terus waktu si manajer udah pergi buat minum-minum karena kerjaannya udah diambil sama Neko, tamu baru yang dimaksud kemudian datang. Tamu tersebut merupakan seorang pria yang memiliki wajah bunga cecalung. Gua nggak tahu nama lain dari bunga cecalung ini apa, karena gua juga baru pertama kali dengar nama cecalung ini. Oke, next. Kemudian di sini Neko memandu tamu tersebut dan menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Tapi waktu ngarahin tamu itu ke kamarnya, Neko ngerasa aneh waktu ngelihat muka si tamu dan bergumam Tasokare. Dan di sini tamu itu ternyata tahu arti kata Tasokare dan juga ngejelasin sedikit mengenai maknanya. Kemudian waktu mereka sampai di kamar, Neko kembali menjelaskan soal keadaan kamar pada si tamu. Lalu Neko memutuskan untuk membantu si tamu buat mulai mencari petunjuk soal dirinya. Di sini Neko nemu sebuah foto keluarga, tapi foto tersebut buram di bagian wajah. Dan juga nemu sebuah buku yang berisi foto dari beberapa korban dari kasus pembunuhan acak. Mendengar soal kasus itu, Neko spontan megang perutnya, yang mana ini kembali lagi ke episode 1 soal keadaan Neko yang ditusuk oleh seseorang. Kemungkinan besar Neko juga merupakan salah satu korban dari kasus tersebut. Terus waktu Neko nanya ke si tamu, kok dia bisa punya daftar itu? Si tamu bilang kalau kerjaannya adalah detektif dan dia juga lagi berusaha menangani kasus ini. Tapi Neko nggak percaya gitu aja. Hingga pada akhirnya si tamu ngasih kartu namanya dan rupanya si tamu bernama Osoto Masaki. Dengan ingatnya kembali si tamu dengan namanya, bunga cecalung yang menggantikan wajahnya berguguran dan menunjukkan wajah aslinya. Kemudian Osoto ngajak Neko buat istirahat sebentar. Terus waktu mereka pergi ke restoran, kita akhirnya diperlihatkan pada tamu-tamu yang lain yang cuma sempat disinggung di episode 1. Di sini dilihatin kalau ada tamu yang kepalanya parfum, kepalanya beruang, bahkan sampai ada yang kepalanya mobil. Di sini Neko dan Osoto terlibat dalam pembicaraan mengenai sedikit kondisi keluarganya. Di sini orang tua Osoto yang merupakan dokter mengharapkan Osoto untuk jadi dokter juga, tapi dia nolak dan malah jadi detektif. Dia juga ngejelasin kalau mau jadi dokter, sebelum jadi dokter aja udah sibuk dengan belajar dan belajar mengenai kedokteran. Terus waktu Atori nganterin kopinya Osoto, Osoto muji soal Atori yang stylish dan juga kerjanya telaten. Di sini Osoto bergumam kalau dia iri sama Atori.
Gue yakin kalau cewek-cewek F pasti udah mikirin sesuatu soal ini. Tapi mari kita kesampingkan hal-hal tersebut dan berpikiran negatif lah. Mungkin aja Osoto itu memang iri sama Hattori yang stylish dan juga ganteng. Yang tentunya dengan penampilan seperti itu, kehidupan Hattori pasti bakal berjalan dengan lancar. Terus waktu Neko selesai memandu Osoto, dia dimintai tolong oleh Meno untuk meminjam piringan hitam dari Hattori. Yang ternyata Hattori itu memiliki banyak koleksi lagu dari piringan hitam. Di sini Hattori bilang kalau dia dalam tanda kutip langsung mengingat hobinya yang suka musik tapi sisanya nihil. Dan ternyata memang benar, kalau hotel itu nggak menunjukkan perubahan pada kamar Hattori setelah dia jadi pegawai. Dan gimana dong caranya Hattori sama Neko buat bisa ingat lagi sama masa lalu mereka kalau hotel nggak ngasih petunjuk? Gue tahu gimana caranya, tapi bakal gue bahas nanti karena ada adegan yang sedikit bisa mencerahkan soal ini. Di sini karena Hattori bingung mau ngasih pinjam yang mana, ujung-ujungnya Neko yang milih dan waktu Neko milih acak, Hattori lumayan tersentak dengan pilihan Neko. Nah, apakah Hattori punya kenangan khusus dengan piringan hitam ini? Dan juga Neko sadar nih soal keadaan di luar hotel dari kamar Hattori itu berubah. Bukannya sore tapi malah malam, dan udah terjadi sejak hari ketiga Hattori ada di hotel. Terus waktu mereka lihat keluar, mereka ngelihat ada stasiun dan kereta yang mendekat. Hattori ngasih tahu kalau dia itu pergi dari rumahnya pagi-pagi, tapi dia nggak ingat dia naik kereta atau enggak. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apakah stasiun dan kereta yang ada di sana itu memang kepingan ingatan Hattori atau bukan? Dan setelah pintu lift di episode 1, sekarang stasiun kereta masuk ke daftar mencurigakan lain dari anime ini. Kemudian scene beralih dan kita menuju bar. Di sini Neko curhat ke ke Meno kalau mengingat jati diri itu memang susah. Ya kita yang ingat sama masa lalu kita aja susah buat nyari jati diri kita, apalagi mereka yang hilang ingatan, ya kan? Kemudian sebagai ucapan terima kasih, Meno ngajak Neko ke gudang buat ngasih Neko hadiah. Dan di gudang ini kita diperlihatkan dengan banyak sekali barang-barang yang kayaknya udah lama banget ditaruh di sana sampai berdebu kayak gitu. Entah apakah barang-barang ini adalah barang-barang yang ada di kamar tamu yang udah check out atau bukan. Kita juga belum dikasih tahu keadaan kamar dari para tamu kalau mereka udah check out bakal kayak gimana. Di sini kemudian Neko mengambil cermin dan setelah dapat cermin dia malah nyengir-nyengir gak jelas dan mencurigakan. Dan waktu dia mau ngeliat keadaan Osoto, dia baru keinget kalau dia belum ngasih tahu Osoto kalau kamar hotel bakal terjadi perubahan untuk bisa membuat para tamu semakin mudah mengingat jati diri mereka. Terus Osoto yang udah ngerti, minta bantuan Neko buat nyari petunjuk lagi. Dan akhirnya Neko menemukan suatu hal, yaitu KTM atau kartu tanda mahasiswa, sama transkrip nilai milik Osoto. Sementara Osoto nemu pakaian basah dan payung di lemari. Dan terakhir mereka nemu selembar foto cewek di bawah semacam penutup jalur buat air kayak gitu. Osoto bilang kalau cewek yang ada di foto itu adalah pacarnya. Dan akhirnya perlahan mulai ingat sama kejadian sebelum dia bisa ada di hotel. Dia ingat kalau dia itu punya janji kencan dan keadaan di luar memang sedang hujan. Dan waktu Neko buka jendela dia nemu sekumpulan bunga cecalung di depan jendela. Dan waktu Osoto nyoba ngecek dia malah mendapatkan luka di perutnya sampai bikin dia pingsan. Terus waktu Osoto kembali sadar, Hattori ngasih tahu kalau luka yang dia terima Osoto cuma reka ulang dari dunia nyata dan nggak beneran terluka. Dan akhirnya Osoto ingat sama kondisi dirinya sebelum nyampe di hotel. Ternyata waktu dia jalan di atas jembatan, dia sempat berhenti dan ngeliat kumpulan bunga cecalung yang ada di bawah jembatan. Tapi karena ada mobil yang lewat, Osoto minggir karena nggak mau kena cipratan air. Tapi justru karena hal itulah yang bikin dia terpeleset dan akhirnya jatuh di atas pagar runcing yang mengelilingi bunga-bunga cecalung tadi dan menusuk perutnya. Setelahnya Neko ngasih tahu kalau dia sedikit tahu soal identitas Osoto dan dengan lantang bilang kalau Osoto itu merupakan seorang kriminal. Tentu itu bikin Hattori sama Ruri panik dengan ucapan tidak sopan Neko. Tapi Osoto nggak masalah dengan hal itu dan minta Neko buat ngelanjutin penjelasannya. Hingga pada akhirnya mereka kembali ke kamar Osoto. Di sini gua nggak bakal jelasin panjang lebar karena kalian juga pasti udah tahu sama apa yang terjadi. Intinya Osoto itu bohong ke Neko soal identitasnya dan juga mengenai beberapa hal kayak buku yang berisi daftar korban dan juga kebohongannya soal nggak masuk kuliah kedokteran. Dan akhirnya mengungkap kalau Osoto itu adalah seorang kriminal yang melakukan penyerangan acak. Dari scene-scene ini, gue menemukan beberapa hal menarik yaitu Neko benar-benar memiliki personality kayak kucing. Dimana kucing itu memang dikenal sebagai makhluk yang penuh dengan rasa penasaran dan juga punya intuisi yang bagus. Dan Neko menunjukkan kemampuannya dengan rasa penasaran yang tinggi, intuisi yang tajam, dan juga tidak mudah percaya bikin dia bisa menyelesaikan kasus Osoto ini dengan tepat. Kemudian setelah ketangkep basah, akhirnya Osoto nangkep Ruri dan menjadikannya sebagai sandera sembari ditodong pisau.
Ada sedikit detail kecil soal ini, di mana Osoto kan bilang kalau pisau itu dia temuin di kamarnya, dan dia sembunyikan di kasurnya. Dan satu scene yang benar-benar nunjukin kalau Osoto itu memang ngambil pisau dari kasurnya atau lebih tepatnya di bawah bantalnya. Sebuah detail kecil yang bagus di sini. Terus waktu Osoto mau mengkill Ruri, Hattori langsung bilang kalau ngebunuh orang di hotel ini, orang yang ngebunuh bakal dikirim ke neraka. Ini sebenarnya jadi hal yang gue pertanyakan sejak awal. Kalau misalnya tamu yang datang ke hotel ternyata sudah tewas atau meninggal, mereka kan pasti bakal pergi ke akhirat. Yang jadi pertanyaannya adalah, akhiratnya ini tuh apa? Apakah mereka akan pergi ke tempat lain untuk melakukan penimbangan dosa dan amal baru dikirim ke surga atau neraka? Tapi di episode kali ini disebutkan bahwa akhirat kemungkinan besar adalah surga, sementara neraka berada di tempat yang berbeda dan tidak berada di alam akhirat. Gue nggak tahu apakah orang-orang Jepang itu memiliki kepercayaan seperti ini, di mana mereka percaya bahwa alam akhirat merupakan surga, sementara neraka berada di tempat yang berbeda. Soalnya dari kepercayaan gue, alam akhirat itu adalah tempat beradanya surga dan neraka. Dan orang-orang yang datang bakal ditimbang dulu amalnya yang akan menentukan apakah mereka akan pergi ke surga atau neraka. Oke, balik lagi ke pembahasan. Dengan memanfaatkan Osoto yang lengah karena berbicara dengan Hattori, Neko langsung pakai cerminnya tadi dan menyinari mata Osoto, sampai akhirnya membuat dia melepaskan Ruri dan Hattori langsung nerjang Osoto dan mengunci pergerakannya. Di sini Neko kemudian ngasih saran ke Hattori kalau mereka itu harus balik ke dunia nyata buat ngelaporin Osoto yang merupakan seorang kriminal ke polisi. Tapi dengan cepat si manajer datang dan bilang kalau itu nggak bisa. Soalnya setelah mereka balik ke dunia nyata, mereka bakal melupakan semua hal yang terjadi di hotel. Dan ya, terima kasih sudah menjawab rasa penasaran gue di episode 1. Lagian, gimana caranya mereka bisa balik ke dunia nyata kalau mereka sendiri nggak inget sama keadaan mereka di dunia nyata? Kalau misalnya mereka bisa tiba-tiba kembali ke dunia nyata tanpa ingat masa lalu mereka, ya tentunya udah acak-acakan ini ceritanya. Sama satu hal lagi yang masih jadi pertanyaan, apakah benar kalau Osoto adalah orang yang menusuk Neko di episode 1? Kalau benar, ya berarti misterinya Neko udah terungkap dong buat kita yang nonton. Oke, next. Hattori kemudian nanya ke manajer apakah benar neraka itu ada. Dan dijawab sama manajer, iya. Setelahnya Neko minta atau lebih tepatnya nyuruh Osoto buat pergi dari hotel. Dan Osoto nurutin perintahnya Neko. Tapi nggak lama setelahnya Osoto balik lagi ke hotel dengan alasan dia nggak bisa pergi kemana-mana karena dia nggak tahu apakah dia itu masih hidup atau sudah meninggal. Dan manajer menerima Osoto balik lagi ke hotel. Dan Neko juga ngajak gencatan senjata ke Osoto selama mereka ada di hotel. Dan akhirnya manajer bilang, kalau nggak ada jiwa yang bisa berada di hotel selamanya, dan kalau waktunya sudah tiba, mereka bakal dilenyapkan. Yang gue tangkap di sini adalah kalau mereka terlalu lama di hotel, mereka bakal dilenyapkan oleh hotel itu sendiri, dan keberadaan mereka akan dihapuskan serta jiwa mereka akan pergi ke kehampaan. Dan manajer juga nambahin, kalau mereka udah ingat sama masa lalu mereka, mereka diharuskan untuk segera meninggalkan hotel. Nah, di sini gue bakal bahas soal gimana caranya Neko, atau mungkin juga Ruri, itu bisa dapat kembali ingatan mereka tanpa petunjuk dari hotel, karena mereka adalah pegawai. Kemungkinannya adalah mereka bakal secara perlahan mulai mendapatkan kembali ingatan mereka, dan itu akan selalu dipicu oleh hal-hal kecil. Contohnya ada di episode kali ini, waktu Neko megang perutnya karena Osoto nyinggung kasus penyerangan, sama Hattori yang kaget waktu Neko milih salah satu piringan hitam miliknya. Jadi kemungkinan para staf yang bukan manusia, kayak manajer, Meno sama Kiriko akan secara tidak langsung membantu pegawai lain yang manusia untuk kembali mengingat masa lalu mereka. Dan hal itu direncanakan atau dikehendaki oleh hotel itu sendiri. Tapi ya ini bisa aja salah, gue cuma naruh teori liar aja. Kemudian waktu Osoto balik lagi ke kamarnya, Neko mempertanyakan kenapa kepala Osoto itu adalah bunga cecalung. Dan waktu gue searching apa arti dari bunga cecalung, gue nggak nemu apa artinya. Jadi gue nggak bisa berteori soal ini. Dan ngomong-ngomong, episode 3 pun berakhir. So itu aja guys video gue ngebahas atau mungkin nge-breakdown anime Tasokare Hotel episode 2 dan 3. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan taruh aja di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi dengan santai. Dan sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan pembahasannya. Sekian videonya, gue Furio 3012 pamit undur diri. See you in the next time in next video with next content. Bye-bye. Birds are born with no shackles.